Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Yang terhormat Ibu Sri Widyarti SPD MPD selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta orientasi P3K tahun 2025. Sebelumnya perkenalkan saya Friska Yulia Nurkasari dari SMA Negeri 1 Bantarsari. Saya mengaku mapel biologi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja izinkan saya untuk mempresentasikan hasil MHK yang telah saya buat. Untuk rencana hasil kerja, yang pertama, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Yang pertama, terlaksananya supervisi terhadap guru dalam pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan, serta pembimbingan dan pelatihan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Untuk rencana hasil kerjanya, terlaksananya pembelajaran atau pembimbingan, serta pembimbingan dan pelatihan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Untuk aspeknya ada kuantitas, kualitas, dan juga waktu. Untuk indikator kinerja individunya, dokumen penyusunan, tingkat kehadiran, dan ketepatan waktu. Untuk targetnya, untuk yang kuantitas 1 dokumen, kemudian kualitasnya 100%, waktunya itu untuk 1 tahun. Adapun kegiatan dan tahapannya, yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran atau modul ajar. Yang kedua, mencatat kehadiran siswa dengan jujur melalui absensi dan jurnal kelas. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal. Untuk output kegiatannya, yaitu ada dokumen perangkat pembelajaran, absensi kelas, kemudian ada jurnal pembelajaran. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya, yang pertama, saya menyusun modul ajar mata pelajaran biologi. Untuk nilai berakhlaknya yaitu kompeten karena sesuai dengan bidang saya dan kurikulum yang berlaku. Untuk yang kedua, saya mencatat kehadiran siswa dengan jujur melalui absensi dan jurnal kelas. Untuk nilai berakhlaknya yaitu akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan apabila ada ketidakhadiran yang tidak sah. Kemudian yang ketiga, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal serta memberikan layanan pembelajaran terbaik untuk siswa. Untuk nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum serta kompetensi siswa. Untuk rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi kedua, yaitu terlaksananya supervisi terhadap guru dalam perencanaan dan penilaian pembelajaran atau pembimbingan serta peserta didik dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Rencana hasil kerjanya terlaksananya perencanaan dan penilaian pembelajaran atau pembimbingan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Untuk aspeknya yang kuantitas berupa dokumen penyusunan yaitu 1 dokumen, kemudian kualitas persentase capaiannya 100% dan ketepatan waktunya untuk 1 tahun. Untuk kegiatan dan tahapannya, yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran yang berupa modul ajar serta instrumen penilaian. Untuk output kegiatannya berupa dokumen modul ajar. Kemudian untuk penerapan nilai berakhlaknya, saya menyusun perangkat pembelajaran seperti modul ajar dan instrumen penilaian. Di sini kompeten sesuai dengan kurikulum yang berlaku serta adaptif juga karena mampu berinovatif dalam menyusun modul ajar yang kontekstual dan diferensiasi. Kemudian untuk kegiatan dan tahapan yang kedua, melaksanakan penilaian atau asesmen baik formatif maupun sumatif. Untuk output kegiatannya berupa dokumen instrumen penilaian. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya, saya melaksanakan penilaian atau asesmen formatif dan sumatif dengan jujur dan objektif. Untuk nilai berakhlaknya akuntabel sesuai dengan prosedur dan transparan. Yang ketiga, tahapan mengolah nilai serta menganalisis ketercapaian CP atau capaian pembelajaran. Untuk output kegiatannya berupa dokumen hasil evaluasi. Kemudian untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya, yang ketiga itu saya mengolah nilai serta
Untuk rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi 3, tingkat kualitas perencanaan dan penilaian pembelajaran atau pembimbingan yang disusun sesuai standar yang ditetapkan. Rencana hasil kerjanya terlaksana pengembangan kompetensi yang meningkatkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Untuk aspeknya, kuantitas, indikator kinerja individu berupa dokumen pengembangan kompetensi, 1 dokumen. Kemudian ada kualitas, di sini indikatornya itu pencapaian peningkatan kompetensi. Untuk targetnya minimal nilainya baik. Kemudian aspek selanjutnya ada waktu, untuk ketepatan waktunya itu 1 tahun. Untuk kegiatan dan tahapannya, yang pertama saya menyusun jadwal rencana pelatihan mandiri. Kemudian yang kedua melaksanakan pelatihan mandiri sesuai rencana yang telah dirancang. Yang ketiga merefleksikan pelatihan mandiri yang telah dilaksanakan. Untuk output kegiatannya nanti berupa sertifikat atau laporan pelatihan. Kemudian yang kedua ada laporan implementasi dari pelatihannya. Yang ketiga ada dokumen refleksi, bisa berupa portofolio. Kemudian untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya, yang pertama saya menyusun jadwal rencana pelatihan mandiri, yaitu akuntabel secara terstruktur. Kemudian yang kedua saya melaksanakan pelatihan mandiri sesuai rencana yang telah dirancang. Di sini nilai berakhlaknya kompeten karena harus menguasai materi pelatihan. Kemudian yang ketiga saya merefleksikan pelatihan mandiri yang telah dilaksanakan terhadap pembelajaran di kelas. Di sini saya sampaikan hasil dari pelatihan yang saya peroleh pada siswa. Jadi ada nilai berakhlak yaitu kolaboratif. Kemudian untuk rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi keempat, terkelolanya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Rencana hasil kerjanya terlaksananya praktik pembelajaran melalui observasi praktik kinerja yang disepakati bersama kepala sekolah. Untuk aspeknya ada kuantitas, indikatornya suasana kelas yang kondusif, kemudian targetnya 1 dokumen. Untuk kualitasnya pencapaiannya itu 100% dan waktunya untuk 1 semester. Kemudian kegiatan dan tahapannya, yang pertama menentukan fokus praktik kinerja bersama atasan yaitu kepala sekolah. Kemudian untuk output kegiatannya laporan observasi praktik kinerja oleh kepala sekolah. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya di sini saya melakukan konsultasi dan komunikasi dengan atasan yaitu kepala sekolah untuk menentukan fokus praktik kinerja mana yang akan dipilih. Untuk nilai berakhlaknya yaitu loyal sebagai bentuk dedikasi serta kolaboratif agar tercipta kerjasama yang lebih baik. Yang kedua, melaksanakan praktik pembelajaran sesuai dengan fokus yang telah ditentukan. Untuk output kegiatannya, catatan dokumen perbaikan praktik pembelajaran. Untuk penerapan nilai berakhlaknya, saya melaksanakan praktik pembelajaran sesuai dengan fokus yang telah ditentukan. Di sini nilai berakhlaknya kompeten sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga, menerima umpan balik dan menyusun rencana tindak lanjut. Untuk output kegiatannya, dokumen rencana tindak lanjut. Kemudian nilai berakhlaknya, saya menerima umpan balik dan menyusun rencana tindak lanjut. Di sini ada harmonis, menerima saran serta masukan dari kepala sekolah, mentor, serta rekan sejawat untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Yang terakhir, di sini yang kelima, terkelolanya penugasan tambahan guru dan penugasan tenaga pendidikan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Rencana hasil kerjanya terlaksananya tugas tambahan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Untuk aspeknya ada kualitas waktu, indikatornya ada dokumen keterlaksanaan tugas tambahan, kemudian kualitas dan waktu. 1 dokumen 100% 1 tahun. Untuk kegiatannya di sini saya menerima dan memahami tugas tambahan sebagai wali kelas. Itu yang pertama. Kemudian untuk output kegiatannya SK tugas tambahan sebagai wali kelas. Nilai-nilai berakhlaknya di sini pertama, saya menerima dan memahami tugas tambahan sebagai wali kelas serta berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat mengenai tugas sebagai wali kelas. Di sini loyal. Kemudian yang kedua melaksanakan tugas sebagai wali kelas. Kemudian yang ketiga menyusun laporan sebagai wali kelas. Untuk output kegiatannya ada laporan pelaksanaan tugas tambahan yaitu sebagai wali kelas.
Nilai-nilai berangkatnya saya melaksanakan tugas sebagai wali kelas. Di sini berorientasi pelayanan dengan mendampingi, membimbing serta memberikan pelayanan terbaik kepada siswa di kelas perwakilan saya. Kemudian yang ketiga, saya menyusun laporan sebagai wali kelas, yaitu akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban secara administratif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai RHK yang telah saya buat. Barangkali dari Bapak Ibu ada masukan atau pertanyaan, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Hen. Izin bertanya Bu Rizka. Berdasarkan RHK yang sudah Ibu sampaikan, apa yang menjadi fokus utama dari RHK itu pada tahun ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Hani. Izinkan saya menjawab. Jadi untuk fokus utama dari RHK yang saya buat untuk tahun ini itu lebih kepada kualitas peningkatan pembelajaran. Nah, bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajarannya? Jadi setiap pembelajaran saya berusaha untuk mulai refleksi. Bagaimana mau meningkat kualitasnya kalau misalnya kita tidak merefleksikan apa yang sudah kita lakukan itu. Kemudian yang kedua, lebih memperbaiki administratif pembelajaran. Mulai dari modul ajar, kemudian instrumen penilaian dan yang lainnya. Dan yang ketiga ini yang paling penting menurut saya lebih memperhatikan layanan yang terbaik kepada siswa. Jadi bagaimana caranya kita memberikan pelayanan terbaik totalitas agar tidak sama seperti sebelumnya. Intinya seperti itu. Bisa diterima? Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Besar harapan saya dengan adanya RHK ini bisa meningkatkan kualitas dari kinerja kita dan juga pelayanan terhadap siswa sebagai pendidik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.